Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrili Aurora Nugroho, kerap dipanggil sebagai Abril. Saya berasal dari kelompok Losho, Fakultas Farmasi Angkatan 2025. Sebelumnya, pembuatan video ini merupakan salah satu bentuk tugas konsekuensi yang saya jalani karena telah lalai dan melanggar beberapa peraturan dari Pesama BIM FFUI 2025. Isi dari video ini berupa penjelasan mengenai salah satu materi yang telah dirangkum dan disampaikan sebelumnya oleh pemateri pada PESAF 2. PESAF 2 diadakan pada tanggal 14 Agustus 2025. Salah satu materi yang membuat saya sangat tertarik pada saat diadakannya PESAF 2 adalah materi pengenalan profesi apoteker di bidang industri. Karena bagi saya sendiri, ketika saya ingin memasuki dunia farmasi, hal yang paling membuat saya tertarik dengan dunia farmasi adalah industrinya. Materi ini dibawakan oleh narasumber Kasyania Rizky Ivani. Kasyania merupakan salah satu alumni dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kasyania bekerja di bidang industri, khususnya di bidang kosmetik. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di bidang industri itu mencakup bidang produksi, peneliti, distribusi, maupun sosialisasi ke masyarakat. Berdasarkan resume yang telah saya rangkum dan saya catat saat materi PSAF 2 mengenai pengenalan profesi apoteker di bidang industri, saya dapat menyatakan bahwa fasilitas produksi seorang apoteker di bidang industri itu sangatlah banyak. Kami dapat masuk ke bidang farmasi obat tradisional, bahkan bahan baku olah, dan masih banyak lagi. Selain itu, peran farmasi di industri itu dapat menjadi sangat banyak profesi, mulai dari QC, QA, QC lab, produksi, product development, research and development, product executive, regulating affairs, dan lain-lain. Profesi yang paling membuat saya tertarik tentunya adalah research and development, karena di situ kami bisa terjun langsung untuk meneliti dan menentukan produk apa yang pantas dan bagus dikeluarkan dari sudut pandang seorang apoteker untuk industri yang dimana sedang kami jalani pekerjaannya. Mengacu pada kata-kata saya barusan yang menjelaskan bahwa research and development merupakan salah satu profesi yang lumayan menarik bagi saya. Di sini saya juga mencatat beberapa keseharian research and development yang telah diberikan jawabannya oleh Kak Shania. Menurut Kak Shania sendiri, kegiatan research and development kesehariannya ada yang pertama, kita coba membuat evaluasi dari produk-produk yang telah dibuat. Lalu coba kita buat trialnya, lalu kolaborasi dengan departemen lain, karena tentunya di dalam suatu industri kita tidak bekerja sendiri. Selanjutnya juga menetapkan konsep project selanjutnya, lalu meeting bersama dengan marketing, lalu mencari inspirasi di luar. Sedari tadi saya menyebutkan terus-menerus mengenai research and development, namun tidak hanya itu loh, peran seorang apoteker di bidang farmasi industri. Itu juga bisa dapat menjadi pengurus raw material, atau pengurus bahan-bahan utama pada pengembangan suatu produk, lalu formulation dan efficacy training. Selain kosmetik juga tentunya banyak sekali bidang-bidang farmasi lainnya yang dapat kita masuki sebagai seorang apoteker. Karena bidang farmasi sendiri bukan hanya soal obat, tapi juga meracik segala kesembuhan, segala yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Selanjutnya, mengapa farmasi industri sangatlah penting? Karena teman-teman, tanpa farmasi industri, obat-obatan yang kita butuhkan tidak akan bisa diproduksi dalam jumlah yang besar dan terstandarisasi. Bahkan bukan hanya obat-obat, namun seperti skincare, bahkan bahan-bahan keseharian tentunya membutuhkan farmasi di dalamnya. Industri ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa keamanan obat tidak mengandung zat berbahaya, manfaat yang diberikan obat memiliki efek terapi sesuai klaim, ataupun mutu obat atau produk diproduksi dengan standar kualitas yang konsisten. Secara singkat, farmasi industri adalah pilar utama yang menjembatani ilmu farmasi dengan kebutuhan kesehatan masyarakat global melalui produksi obat yang berkualitas dan aman. Bukan hanya di dunia obat-obatan atau kesehatan saja, namun sekarang industri farmasi telah melebar ke dunia makanan maupun kecantikan. Jadi, tentunya peran farmasi muda di era ini sangatlah penting, teman-teman. Kenapa? Dengan adanya farmasi muda yang berkualitas, tentunya kehidupan kita dapat terjamin untuk kedepannya. Sekian video edukasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Sabrina Aurora Nugroho, kerap dipanggil Abril dari Losho, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.